Halo anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi di tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Materi IPA hari ini adalah mengenal bagian-bagian dan fungsi dari tumbuhan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tanaman padi yang bermanfaat untuk makanan pokok manusia. Tentu masih banyak manfaat tanaman bagi kehidupan manusia yang lainnya. Sudahkah kalian memperlakukan tanaman dengan baik? Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan karena negeri kita kaya akan berbagai jenis tanaman yang bisa dijadikan bahan makanan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengamati, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setelah mengamati, kalian diharapkan dapat menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Nah, anak-anak, kalian telah mempelajari beberapa bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan karya seni tempel, bukan? Apa saja bagian-bagian tumbuhan itu? Ya, bisa akar, batang, daun, maupun bunga. Apakah semua tumbuhan memiliki bagian-bagian yang sama? Nah, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi segar. Apakah bagian-bagian tumbuhan? Tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan itu tidak saja berguna bagi tumbuhan, tetapi juga berguna bagi makhluk hidup yang lainnya, termasuk manusia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menganugerahi kita berbagai macam tumbuhan. Manusia dapat memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya. Ayo kita pelajari bagian-bagian tumbuhan dan kegunaannya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar terdapat di atas tanah, bahkan ada yang menggantung. Apakah fungsi akar? Ya, fungsi akar yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian, akar juga membuat tumbuhan berdiri kuat. Akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan pada akar disebut umbi akar. Contohnya pada wortel dan singkong. Nah, jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka tumbuhan mudah dicabut, mudah roboh ketika tertiup angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Pada beberapa tumbuhan, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, yaitu pada singkong dan wortel. Selanjutnya, jenis akar pada tumbuhan. Akar pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Ayo amati akar tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Misalnya rumput. Bagaimana bentuk akarnya? Ya, rumput memiliki akar serabut. Bentuk akar serabut yaitu kecil-kecil, halus, dan jumlahnya banyak.
Akar serabut tidak memiliki akar utama. Ukuran akar ini dari pangkal hingga ujungnya sama. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau disebut monokotil. Contoh tumbuhan berakar serabut adalah kelapa, jagung, bawang, singkong, padi, dan rumput. Selanjutnya, akar tunggang. Akar ini memiliki akar utama yang bercabang-cabang membentuk akar cabang. Pada umumnya, akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Akar itu tumbuh dari biji yang sedang berkecambah, kemudian memanjang, membesar, dan bercabang-cabang. Contoh tumbuhan yang berakar tunggang adalah apel, jeruk, mangga, rambutan, dan sawo. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan air dan mineral yang diserap akar. Air dan mineral itu diperlukan tumbuhan untuk membuat makanan yang terjadi di daun. Kemudian, batang berfungsi mengedarkan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan melalui batang. Selanjutnya adalah daun. Daun merupakan tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Daun banyak mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, di sebelah kiri itu ada gambar dari bagian-bagian daun. Dilihat dari bawah ada tangkai daun, pelepah daun, tulang daun, dan helai daun. Nah, tahukah kalian ada beberapa bentuk daun pada tumbuhan? Bentuk daun bermacam-macam. Daun teratai berbentuk lebar dan berwarna hijau. Bagaimana dengan daun yang lain? Daun pepaya memiliki bentuk daun menjari. Daun padi memiliki bentuk memanjang seperti pita. Daun pinus memiliki bentuk daun yang runcing seperti jarum. Dapatkah kalian menyebutkan bentuk daun yang lain? Ya, berikut adalah beberapa gambar dari bentuk daun. Ada bentuk daun melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip. Selanjutnya, kita akan mengenal klorofil yang terdapat pada daun. Klorofil atau pigmen hijau tidak hanya berfungsi sebagai zat perwarna hijau pada daun, tetapi memainkan peranan atau fungsi yang penting dalam proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ya, fotosintesis merupakan proses pembentukan zat makanan atau energi yaitu glukosa pada tumbuhan. Fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi matahari. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Nah, mari kita mengenal bunga dan bagian-bagian bunga. Bunga
merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji. Dikatakan bunga sempurna apabila memiliki benang sari dan putik secara bersama-sama dalam satu organ tumbuhan dan memiliki semua bagian utama bunga. 4 bagian utama bunga dari luar ke dalam adalah kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari disebut sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan putik disebut sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Bagian bunga selanjutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji dan cadangan makanan untuk biji ketika berkecambah. Bentuk buah ada yang bulat, contohnya jeruk, tomat, dan apel. Ada buah yang bentuknya bulat memanjang, contohnya nangka, pepaya, dan cempedak. Warna buah juga beraneka ragam, contohnya melon berwarna hijau, tomat berwarna merah, dan belewah berwarna kuning. Aroma buah sangat khusus pada masing-masing buah. Tentu kalian dapat membedakan aroma buah nangka, stroberi, jeruk, melon, dan durian, bukan? Buah merupakan bagian tumbuhan yang melindungi biji. Buah terdiri atas beberapa bagian, yaitu tangkai buah, kulit, daging buah, dan biji. Mari kita mengenal fungsi dari bagian-bagian buah. Yang pertama ada tangkai buah. Berfungsi sebagai tempat melekatnya dan bergantungnya pada ranting atau dahan. Kedua, ada kulit buah. Merupakan lapisan paling luar yang berfungsi melindungi buah. Yang ketiga, ada daging buah, yaitu bagian buah yang biasanya dapat dimakan. Selanjutnya adalah fungsi buah. Fungsi buah antara lain yang pertama, melindungi biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang melindungi biji. Itulah sebabnya biji biasanya ada di dalam buah. Setelah biji terbentuk sempurna, buah pun menjadi masak dan dapat dimakan. Fungsi yang kedua yaitu menyimpan cadangan makanan. Buah sebenarnya merupakan cadangan makanan. Makanan cadangan inilah yang dimanfaatkan oleh hewan dan manusia untuk memperoleh energi. Fungsi yang ketiga yaitu membantu penyebaran tumbuhan. Kebanyakan buah yang telah masak bergizi, berwarna menarik, atau berbau harum. Hal itu akan menarik hewan dan manusia untuk memakan buahnya. Bijinya yang keras tidak ikut tercerna dan akan keluar bersama kotoran. Jika biji yang keluar bersama kotoran tersebut jatuh di tempat yang sesuai, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi individu atau tumbuhan baru. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi sebagai akibat dari penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika ditanam, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Biji memiliki keping. Ada biji berkeping 1 atau monokotil dan biji berkeping 2 atau dikotil.
Biji adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Bagian ini berasal dari pertumbuhan bakal biji yang terdapat di dasar putik. Pernahkah kalian makan mangga atau rambutan? Buah mangga atau rambutan mempunyai biji di bagian dalamnya. Biji itu berjumlah 1. Coba kalian perhatikan pepaya. Kita akan menemukan banyak biji di dalam buah pepaya. Nah, dapat kalian perhatikan gambar bagian-bagian dari buah, ada kulit buah, daging buah, dan biji. Biasanya yang dapat kita makan adalah daging buah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi penjelasan tentang bagian dan fungsi tumbuhan. Sudahkah kalian paham tentang materi hari ini? Ya, materi hari ini dapat kalian saksikan berulang kali. Dan jangan lupa untuk mencatat materi hari ini di buku tulis IPA ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan dalam materi hari ini dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian di kemudian hari. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.